Selamat datang di Ruang Hampa Project Podcast Wakazi. Teman-teman, jadi kita sudah terhubung sama salah satu talent yang cukup membanggakan milik Jember. Dari ketawanya udah renyah itu. Yuk, disapa nyo kawan-kawan nyo. Oke, selamat datang di podcast Ruang Hampa dan saya Nyo. Kalau aku kenal anak ini namanya Niansa, agak-agak gimana gitu kalau Nyo, karena namanya bagus banget, Muhammad Niansa. Muhammad Niansa. Oh iya. Niansa. Agak kelihatan apa ya, sedikit terdengar unyu gitu kalau bilang Niansa gitu ya. Dan yang paling konsisten adalah Nyo selalu ingin dipanggil dengan ada nama belakangnya, yaitu Cry On. Kenapa sih harus nempel dengan nama Crayon itu sih Nyo? Kenapa? Kenapa sih harus konsisten selalu ada nama Crayon di nama kamu? Oh, jadi itu sebuah branding diri gitu loh. Kayak gini, misalkan nih, Nyo guru olahraga, oh Nyo Pak Guru, gitu kan, bener jadi branding. Berarti kalau Nyo jual Nyo tahu gitu ya? Jadi orang tuh tahu gitu loh. Jadi Nyo Cry On itu katanya harus pakai strip gitu, nggak boleh disambung gitu. Bener. Nah itu karena itu udah adat Jawa ya. Adat Jawa itu kan harus kalau kasih nama itu harus pakai selamatan gitu. Jadi kan mubazir kalau udah diselamatin terus nggak dipakai kan itu bahaya gitu katanya mbahku. Jadi nama lengkapnya Nyo Cry Strip On gitu teman-teman. Nggak usah strip. Apalagi stripnya 2, itu bahaya. Bukan mau ngai. Oh iya. Wah, kurang hampa. Nah, jadi Nyo ini selain adalah vokalis band, penyiar, aktor film, Oh iya, semuanya lah. Oh iya, aktor Sekarang aku nambah sales juga. Jualan apa Nyo? Masker? Obat. Oh. Menjaga imun. Ya gitu lah. Jadi lebih banyak kawan-kawan di Jember ini kenal Nyo sebagai vokalis band dari, ya itu tadi bandnya namanya Cry On. Yang sudah ada sejak tahun 2011. 2011. Udah keluar 2 album. Berarti udah 8 tahun ya Nyo ya? Ya sekitar itulah. 8 tahun jadi anak band dan kamu nggak bosen-bosen? Enggak, karena bukan bicara masalah bosan ya, tapi bicara tentang komitmen aja sebenarnya. Asik. Sampai sekarang kamu gak pernah komitmen sama cewek deh Nyo? Agak gak enak ya kalau jadi komitmen gitu. Ya Nyo? Nyo? Apa, ayo. Sampai sekarang tapi kamu gak ada komitmen sama wanita kayaknya ya? Sorry, agak deketan, sorry. Kamu kalau kamu ngomong komitmen, tapi sampai sekarang kamu belum ada komitmen nih sama pilihan hidupmu nih. Ini di ruang apa nggak boleh ngomong kotor ya? Nggak boleh dong. Oke, kotor. Jadi kalau ngomongin komitmen itu aku lebih tahu soal Nyo karena aku Oh iya. Nyo itu sangat berkomitmen dengan kehidupannya. Dengan Billy ya. Sama seperti ketika dia memilih Black sebagai gitarisnya gitu. Ini jadi bercandaan loh katanya. Kenapa milih Black? Black itu kan nanti kamu kena Ebola. Kamu Ebola. Kamu Afrika. Kenapa? Ini ditambahin COVID-19 terus sama nama Ebola. Ya Allah. Nyo, ini masuk pembahasan penting ya Nyo, langsung ya Nyo. Ya, oke, pembahasannya apa ini? Bahas apa kita? Ya pasti seputar tentang kehidupanmu lah sebagai anak band yang Waduh. konsisten. Kamu satu-satunya orang yang aku anggap konsisten gitu sampai teman-teman nyebut kamu itu sebagai bapak indie lokal. Ada tuh bapak indie yang di Jember tuh ada sebenarnya ya. Siapa Nyo? Adit. Nah, itu, ada Adit itu. Itu lebih kepada Mbah itu. Mbak, lebih tua. Mungkin lebih ke umur. Nyo, ngomongin soal band, kamu kan passionmu memang di musik toh, yang berhubungan sama sound toh.
Ya kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih ke entertain aja. Maksudnya musik ya jalan. Oh gitu. Ya Podcast tapi kita ya. ngomongin musik dulu ya, ngomongin musik dulu. Ya. Ya. Kalau menurut Nyanyo, seberapa penting kualitas sound mempengaruhi mood Anda dalam bermusik? Sorry, apa? Mempengaruhi apa? Oh, oke. Lebih lambat ya. Ya. Kan bakalan juga. Enggak. Bukan. Dikira aku on gitu tiba-tiba nggak ngerti. Enggak, maksudnya suaranya lebih jelas gitu ya. Sorry. Beraga aja memperpanjang durasi, Nyo. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut Nyo, seberapa penting kualitas sound mempengaruhi mood kamu dalam bermusik? Ya menurut sih penting banget karena misalkan nih kalau kualitas sound kadang-kadang dari akhir-akhir ini nih aku lebih sering rewel masalah sound gitu loh, entah itu dari sound itu kan karakter sound gitar, terus karakter sound vokal, atau bahkan kalau di live pun misalnya di panggung gitu aku lebih banyak mintanya gitu loh, meskipun kadang nggak masuk akalnya itu karena mungkin soundnya kurang mumpuni, memang gigsnya kecil atau gimana gitu, tapi sebisa mungkin aku dan teman-teman dan tim produksi juga di Crayon memaksimalkan hal itu, gimana sound yang minimalis gitu, jadi kita tuh lebih maksimal gitu soundnya, kayak gitu sih. Menurut itu sangat penting banget karena misalkan mainku buruk tapi soundnya enak gitu dengerin. Iya sih, kebanyakan sih gitu ya. Kalau aku nonton Crayon itu. Iya kan? Udah main. Pengaruh ke mood juga ya ketika sound yang tidak dipenuhi itu, permintaanmu tidak dipenuhi. Agak sedikit apa ya, kalau memang gini, kalau itu dalam notabene acara kolektif it's okay gitu loh, tapi kalau itu acara komersil terus kita di hire, diundang gitu ya, readers ya otomatis dipenuhi lah untuk dari segi sound aja dulu gitu loh. Tapi apa selama ini Raiders yang kamu kirim pernah dipenuhin nggak, Nyo? Oh, kalau masalah readers dipenuhi atau enggak, kita tuh readersnya standar aja, maksudnya ada soundnya apa sih gitu, kita tanya soundnya apa sih gitu, oh ini ya udah aku ini butuhin yang ini, terus habis gitu berapa channel nih, oh ya ini berapa channel ya, itu aja sih sebenarnya, dipenuhin sampai saat ini masih dipenuhin kok. Itu sound Raiders yang lain misalnya gitu. Raiders yang lain misalnya Black tiba-tiba minta aku mau dong dikenalin sama SPG itu gitu kan. Itu mimpi buruk bagi yang SPG-nya gitu. Enggak, Raiders yang aneh-aneh enggak lah, kita santai aja, maksudnya yang penting ada air minum aja gitu. Ya berarti kan menurut yang sesuai dengan pertanyaan tadi kan mempengaruhi mood saat kamu Raidersnya kamu kasih, berarti kan iya nggak, dan sedangkan kamu memilihnya cuma ya Raiders kita cuma air minum doang kok gitu kan. Iya. Biasanya nih kalau Raiders kan dari semuanya kayak sound apa segala macam, kayak yang di panggung, persiapan di backstage panggung kayak gimana, itu kan seenggaknya kan ada permintaan dari seorang talent gitu kan, seorang band. Iya. Apakah selama ini kamu pernah saat misalnya aku ngundang Crayon, pernah nggak sih Crayon ngasih Raiders ke tim penyelenggara gitu loh, ke pelaksana? Pasti di situ ada, jadi tim kita tuh ya apa ya istilahnya, kalau bagian itu aku juga nggak terlalu paham, itu bagian manajemen sih, tapi di manajemen itu pasti ada readers, terus MOU dan lain sebagainya, hal-hal itu aku juga nggak terlalu paham gitu, mereka yang ngurus gitu ya. Tapi kalau masalah readers itu kita nggak muluk-muluk pada air putih, harus air putih gitu aja sih sebenarnya. Terus habis gitu kalau ada misalkan kita main sama siapa nih gitu, band lokal gitu misalkan, oke lah backstage-nya kita barengan aja daripada kita satu-satu atau apa, band lokal sama band-band lokal gitu ya, gitu. Soalnya kita tuh nggak apa ya, kalau di backstage itu nggak mau backstage sendiri gitu, malah nggak mau, kita pengennya backstage kumpul gitu, jadi otomatis bisa ngobrol bareng, sharing bareng teman-teman gitu.
Nyo, kalau disuruh milih Raiders itu good sound atau good groupies, pilih mana kamu? Apa sorry Raiders itu harus milih. Good sound atau good groupies? Oh sorry, tidak jelas ini. Good sound atau good groupies? Udah jelas? With apa? Good sound atau good groupies? Back sound atau groupies? Sebentar. Good sound, good sound. Good sound, Oh good sound atau groupies? ya. Pilih mana kamu? Milih sound aja sih sebenarnya. Menghilangkan munafiknya ya. Ayo. Ya enggak, otomatis kalau kita mainnya enak, soundnya enak gitu kan, yang denger, yang nonton itu kan enak gitu loh. Otomatis bisa jadi grupis juga. Oh, itu. Tapi persepsinya Nyo tentang sound yang bagus itu seperti apa sih? Apa performance yang bagus? Persepsimu tentang sound yang bagus itu adalah apa? Secara general ya Nyo, bisa dijelaskan? Iya. Semuanya terdengar jelas, tidak kalau apa namanya, tergantung juga ya. Aku juga nggak terlalu paham untuk sound yang di luar gitu. Jadi terdengar jelas. Jadi kayak pecahannya misalkan nih, gitarnya jelas banget. Kalau dari segi teman-teman Taiwan itu, terus karakter dari apa namanya, alat-alat teman-teman gitu. Misalkan gitar nih karakternya kayak gini, keluarnya ya gini gitu. Terus habis gitu jelas, vokalnya juga jelas. Pokoknya intinya itu terdengar jelas aja, terus nggak sakit ke telinga aja gitu. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, Cry-On ini menjadi salah satu band paling unik karena formasinya Tiga orang, vokal, drum dan gitar ya. Ya drum, gitar, sama vokal gitu aja. Kamu itu sentimen sama basis? Pengen sebenarnya sih Cry-On itu pengen punya branding sendiri nih. Maksudnya dalam artian aku dulu tuh pernah mungkin SKJ sampai sekarang masih ada ya, SKJ apa? Ya SKJ 48 ya. SKJ 48. Bukan JKT48 ya? Bukan. SKJ 48 apa kayak gitu, lupa. Pokoknya SKJ 94. Yang lagunya kamu. Iya, gitu. Skuter Matic. Benar. Itu dari band dari Jogja tuh kan. Nah, itu dia formatnya 3. Dia tuh ada bass, ada drum sama vokal. Itu udah selesai. Gitu. Tapi kan memang persepsinya bass kan adalah pengikat tempo kan? Betul nggak? Aku sok-sokan pemusik aja nih. Iya, tapi di zaman yang serba mudah ini kita dimudahkan kok. Gitu. Tapi pas ketika manggung ada salah satu gigs itu kan, misalnya kamu pasti aja basis toh untuk main. Ya kadang gini, tergantung sama teman-teman mintanya gini. Misalkan nih event ini gitu, kita butuh player bass nggak gitu. Kalau nggak butuh atau memang pengen yang main bertiga aja ya nggak masalah gitu. Tapi kadang-kadang pasti sebelum manggung itu di acara apa gitu, kita pasti rembukan, kita butuh bass nggak nih. Kalau teman-teman dari Black, dan biasanya yang kekeh tidak usah memakai bass itu pengen Sirio aja drum gitu. Nggak usah deh, cukup gitu, ya udah gitu. Karena memang toh kayak gini, kita juga influence-nya juga ke itu 21 Pilots. Tuh 21 Pilots kan 2 orang tuh. Dia bisa pakai piano, kadang dia bass gitu, pakai drum juga gitu, kayak gitu sih. Tapi aku curiga sih, kamu itu 3 orang bertahan itu lebih kepada karena nggak mau bagi invoice-nya aja. Kenapa? Karena nggak mau dibagi lagi invoice-nya gitu, bayaran bandnya. Jadi 3 orang aja. Enggak gitu. Karena tapi tetap dari 3 orang player yang main itu yang bantuin nih banyak. Tetap aja bayarnya sedikit ya. Tetap banyak sedikit. Enggak lah, nanti Cry-On ini salah satu band mahal Jember dong. Itu. Mahal Soalnya karena kan paling rewel gitu. Soalnya kan sequencer juga butuh paling enggak 2 orang. Gitu. Karena orang yang pegang sequencer itu sebenarnya
personil personil inti dari 3 orang itu juga. Jadi 4 orang sebenarnya Crayon. Cuma Spencer itu nggak ikut, nggak kelihatan memang. Oh, di bawah panggung gitu. Iya. Nyo, pengalamanmu manggung Nyo? Apa? Pengalaman manggung kan sudah banyak nih di Jember atau di luar kota ya. Bentar, nggak jelas. Mas Adit lo jelas ngomongnya. Pengalaman manggungmu kan banyak, udah jelas. Mas Adit. Hai. Apa? Ngomong apa? Udah, Mas Adit aja ngobrolnya. Ya wes, yo pamit ya teman-teman ya, silakan Adit dan Nyo. Yo, kalau gua telepon berdua sama lu, sangkanya hubungan yo. Ngomong apa sih Mas Adit Mas Hobi itu? Dengar Nyo? Mas, ya dengar ini denger. Ya ini teleponnya berarti harus gantian ini. Kayak gitu aja deh. Bener-bener ya. Biar Jadi enak. kamu kan udah banyak manggung nih di Jember, di luar kota juga. Alhamdulillah. Terus Gigs paling brengsek menurutmu pernah main di mana? paling brengsek itu paling nggak asik gitu ya. Mana ya? Pernah di di acara di main di salah satu kampus Oh ya? di Jember. Terus penontonnya dikasih tempat duduk gitu loh. Iya itu brengsek itu kayaknya. Aku bisa bayangin ya lagunya Cry On terus yang dengerin duduk gitu. Untuk pendengar kampus yang pernah ngundang Ini Crayon gimana dan ya? situasinya lagi duduk, mohon Itu diundang yang paling lagi. brengsek ya ampun. Nah, itu acara wisuda. Nggak tahu apa ya, kayak ulang tahun. Oh enggak sih, enggak acara gitu-gitu juga sebenarnya. Dia acara kayak kayak apa sih, UKM gitu loh. Oh. Crayon Tapi terima- UKM terima itu bukan undangan UKM untuk- seni gitu. UKM apa ya, kayak UKM itu loh, karya ilmiah gitu loh. Apa sih Ya, semacam gitu itu lah. lah ya, semacam itulah kayak gitu. Tapi agak bersyukur ya, daripada nanti diundang reuni angkatan 70 gitu. Terus ya gitu ya, untung. Ya, Nyo, Ah, selain penyiar, kamu kan udah jadi penyiar, MC, anak band, dan aktor film. Udah lulus sarjana belum sih Nyo kamu Nyo? ini aku buka ya di sini ya. Ini aku pertama kali buka di apa namanya, di semua di podcast dan di share udah tahu banyak orang ya. Ya. Aku mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri bukan artinya itu DO ya. Tapi Bukan. lebih terhormat ya daripada DO ya. Iya. Tapi gini loh, ini cerita yang kalau mau brengsek sih sebenarnya. Jadi itu sebuah pilihan sih menurutku. Tapi pada saat itu aku lagi ngerjain skripsi, padahal serius bener. Itu skripsi aku ngerjain udah nyampe bab 3. Nah, aku kan begadang nih ya. Terus habis gitu dosen pembimbingku itu nggak tahu lah siapa lah, sebut itu lah. Sebutin aja namanya. Kan nama orang kan nggak sama, nggak cuma satu di dunia ini Nyo. Tapi kan ngerti aku kuliah di mana. Kan kampusnya kan nggak disebutin kan, mungkin bapak dosen lu itu ngajar di beberapa Iya, kita nggak akan kampus. nyebutin kampusmu. Ya udah sebut aja Bapak Sugiono lah ya. Ya, Bapak Sugiono yang jadi dosen di Unmu ya. Ya ada gitu lah. Itu Sugiono itu ya. Ternyata dibilang karena memang aku dalam hal akademis kurang berprestasi lah pokoknya. Kelihatan. Kelihatan ya, benar-benar. Jadi awalnya aku masuk informatika. Pandanganku informatika itu adalah ya cuma ngerjain komputer, install, terus mungkin hardware atau apalah bisa benerin atau apa. Ternyata tidak. Gitu loh. Ternyata di informatika itu aku harus belajar algoritma, aljabar, matematika semua ya kan. Pendidikan Islam Muhammadiyah gitu ya. Sedangkan aku anak IPS gitu loh ya. Tarnyo, kayaknya gue tahu tuh Nyo dosen itu Nyo informatika, ilmu gue tahu tuh Nyo. Udah cukup. Nyo, sebenarnya pertanyaannya sih bukan itu sih Nyo.
Apa? Pertanyaan sebenarnya kan lu udah jadi penyiar, MC, anak band, aktor film. Walaupun nggak jadi sarjana ya. Sebenarnya Iya. yang lu pengen dikenal lagi sebagai apa sih? Nyo sebagai apa sih gitu loh. Nyo sebagai Nyo aja. Alah, jangan terlalu falsafah gitu Nyo, susah menjabarkan. Udah ada Enggak, pilihan itu. Ini udah kan beberapa pilihan hidup udah lu pilih nih gitu kan. Sekarang Iya. tinggal lu mau dikenal sebagai apa lagi sih gitu loh. Iya, Nyo aja. Nyo yang Enggak gini. yang- Ini Adit menerjemahkan Enggak pertanyaan. gini. Nyo yang pengen ya semoga apa yang aku lakukan itu menghibur udah aja gitu. Enggak gini. Kalau disuruh milih, kamu lebih pingin dikenal sebagai Nyo penyiar, Nyo MC, Nyo anak band, Nyo aktor film. Pilih mana? Nyo yang anak band lah. Anak band ya? Ya. Keren banget. Bukannya yang Ya, fuckboy. Nyo yang band. Nyo, ngomong-ngomong soal band Jember, kamu punya band Jember idola nggak? Lu punya Apa? baja hitam, The Baja Hitam. Baja Hitam, oh ya. Apa Ya, judul lagunya? baja hitam, udara aku yang judul yang udara judulnya ya tit dada tit. Terus sama The Rocket. Oh, The Rocket. Oh iya dong. Adit dong. Adit dong. Siapa? Nyanyi dong lagunya The Rocket. Aduh lupa aku. lupa The Rocket terus. Iya The Rocket. Terus apa lagi ya? Yang baru, ya itu yang lama-lama ya. Yang baru-baru ini aku lagi dengerin lagunya siapa? Colis. Oh. Ya. Colis Ya, bukan Colis pakai S kan? pakai S. pakai S. Dua kali keluar berarti kan? Iya, nggak pakai sabun ya. mulai. Colis aja, nggak pakai pakai S. Gitu. Nyo, aku kan dengar ini ya, influence musikmu ya. Maksudnya denger musiknya Crayon itu kan dimensi bermusikmu kan notabene yang sangat futuristik gitu kan sound-soundnya. Iya futuristik ya. Iya, modelnya gitu, futuristik. Terus kamu kan sangat pemuja alien kan gitu kan, memuja dunia di luar dunia yang kita tahu kan. Jadi sebagai musisi kamu kita anggap sebagai musisi yang visioner. Iya, terus. Iya. Terus habis itu acara siaranmu itu acara siaran yang Etnis lebih banyak. ya yang modelnya sangat Jember banget gitu loh, yang sangat Maduraan, Jawaan gitu. Ya. Itu kan sesuatu yang kontradiksi banget ya. Iya, benar. Itu gimana kamu memandang itu? Jadi aku kadang-kadang mengaplikasikan apa yang maksudnya mungkin dari yang Mas Bobi bilang futuristik, terus aku kombinasikan sama yang istilahnya apa ya, tradisional ya. jadi misalkan motor nih ya, motor itu tapi rangkanya kayu gitu. Jadi aku lebih ke, jadi aku bisa gabungin ke tradisional gitu. Kadang-kadang obrolanku terus jokesku itu ya apa ya istilahnya, aku aplikasikan ke siaranku yang etnis itu, tradisional gitu. Malam-malam itu ya yang sama yang sering ngirimin pecel gitu ya. Udang goreng, kopi. Iya itu udah. Iya benar. Tapi alhamdulillah, maksudnya apa ya? Gini ya, aku jadi penyiar tuh bukan aku sampai sekarang itu gimana sih cara siaran yang bagus itu gimana sih? Aku nggak tahu gitu. Tapi aku cari tahu bagaimana siaran yang menarik gitu aja sih. Kamu siaran sejak tahun berapa sih? Siaran itu berapa ya? Hampir 5 tahunan, 6 tahun. Ya 5 tahun, 6 tahun. Dan kamu betah? Betah. Maksudnya dalam artian betah ya, aku pengennya itu apa yang jadi pekerjaanku itu adalah hobiku gitu sih. Betah karena ini kan Yo, untuk menyambung hidup kan Yo. Gantian, teleponnya gantian. Nyo, Hei, betahnya kerjaanmu selama 5 tahun cuma untuk menyambung hidupmu di Jember kan Yo. Makanya kamu kalaupun pindah, kamu udah nggak ada yang mau nabung lagi kayaknya ya.
Makanya ada opsi lain aku nyeles gitu. Demi sesuap nasi bayaran berapapun bertahan aja deh di radio itu gitu ya. Jalan lah yang penting lah. Ya. Jalan ya. Iya, itu. Nyo, Kreon ini udah berapa album Nyo? Sementara ini masih 2, terus masih mau jalan ke 3. Dari anggap 3 lah ya. Ya, boleh lah. Anggap 3. Dari 3 album ini ada nggak sih masterpiece-nya Kreon yang benar-benar wah ini masterpiece-nya Kreon banget nih gitu loh. Ada di album pertama. Di album pertama itu ada judul lagunya yang judul lagu Tunjukkan namanya. Judulnya Tunjukkan. Nyanyi Nyo. Jadi apa ya? Kan ku tunjukkan gitu. Suatu saat nanti kau buat kau sadar. Gitu lah pokoknya gitu. Terus itu ada di SoundCloud, masih di SoundCloud, belum ada Spotify dan lain sebagainya ya. Nah, ada di YouTube juga Tunjukkan tuh. Terus habis itu di album kedua itu masterpiece-nya lumayan banyak akhirnya. Asik. Ada Yang gua tahu masterpiece itu cuma 1 deh Nyo. enggak, Oh iya kan banyak ya. Iya. Karena Kreon beda yang lain berarti banyak ya. Iya, orang bioku itu musik biasanya di Facebook itu kan ada ya, musik disukai gitu kan, tahu kan? Iya, iya. Itu aku tulis sendiri Kreon gitu. Tahu kan bikin fanpage gitu Kreon gitu. Apa lagu Iya. dari album yang kedua apa? Tapi yang paling berkesan sih kalau menurutku lagu di album kedua Ruang itu aku yang bikin itu karena pesannya di situ buat teman-teman yang merasa memang benar-benar terpuruk gitu. Banyak kan sekarang teman-teman yang istilahnya lagi kalut atau depresi lah ya, itu jarang orang tahu bahwa dia itu ternyata depresi gitu, ternyata dia depresi gitu loh. Nah, orang-orang seperti itu yang harusnya kita rangkul, kita kasih tahu, kita temenin gitu sih ya. Oh, aku tahu itu. Video klipnya apa ya? Video klipnya apa? Ya itu gampang dirangkul itu. Iya, soalnya murah. Enggak, tapi aku Ada lagi Nyo yang aku suka lagumu yang dulu pernah aku apa? ngomongin Itu deh. Bukan yang berawal dari mungkin ya, album yang pertama ya. Iya, oke, yang mana? Ada yang masih bau-bau Peter Pan gitu, bau-bau Noah gitu, bau-bau Melayu gitu. Aja. Bukan, itu masuk ke album kedua kayak yang mencintai tak hanya gitu kan. Oh iya, coba nyanyi. Mencintai tak hanya apa yang lupa tapi lakukan, tapi hanya cinta yang sempurnakan kita gitu kan. Iya, terakhirnya itu. Yolanda gitu ya. Itu sebenarnya single yang aku nggak mau masukin di album kedua itu, dan itu nggak mau dimasukin memang gitu, karena berhubung singlenya 9 mau genapin 10 ya udah itu masukin. Kenapa kok gak mau dimasukin alasannya? Ceritanya ngeri bos gitu. Boleh di-share ceritanya, kenapa? Ya, enggak sih, maksudnya dalam artinya gini loh. Dulu itu sebenarnya akhirnya kan di album kedua kan konsep dari Kreon itu berubah gitu loh. Entah itu dari segi lagu dan dari segi musik dari album pertama kan. Nah, jadi pada saat aku punya lagu itu, aku ada di fase di album pertama. Di album pertama, dan album pertama itu memang benar-benar menye-menye banget gitu loh, mulai dari segi lirik dan lain sebagainya. Nah, lagu itu cerita dari temen aku yang sekarang jadi basisnya Sagavo SGV. Oh iya. Di yoga. Nah, dia datang di kos, aku punya ceritanya. Ini lagu itu dulu itu basisnya dari TOC. Yoga itu nggak mungkin dong dia aplikasikan lagu itu di TOC kan. Nggak mungkin, metal nggak mungkin kan.
akhirnya dia punya cerita, aku bikinin lagu dong gitu katanya. Oke, ayo. Nah, akhirnya bikin lagu, ya udah akhirnya jadi ini, ya udah ambil kamu lah. Nyopo. Nyopo maksudnya. Anda menjebak aku, menjebak gitu apa gitu maksudnya. Ya Tapi aku wes. pernah tunjukin lagu itu ke salah satu teman yang juga produser, itu enak itu. Kenapa nggak garap ini aja Nyo gitu kan? Iya, apa Bang? Iya. Ya itulah maksudnya dalam artian gini, ya Crayon sendiri kan sendiri juga apa ya 50-50 lah, maksudnya 50 idealis, 50 yang bisa diterima pasar gitu aja sih. Tapi kamu kan sebenarnya jadi musisi juga harus menerima dong keberadaan opsi lain, nggak maksudnya pandangan lain dari orang yang mengerti pasar misalnya gitu. Iya, aku tidak menurut mata tentang hal itu. Uh, Iya, tapi aku masih sampai sekarang ini cari formula nih, gimana idealis itu bisa orang terima. Kalau salah satu lagu yang berkesan itu ya, mahakaryanya itu tadi udah disebutin. Yang tidak misalnya. Yang tidak, Uh, yang tidak itu di album mana? 2 atau 1? bebas. Album satu Bebas. apa? Oh, yang di satu itu yang paling enggak itu ada judulnya ya Berawal Darimu. Itu enggak Kayak bukan Crayon banget gitu. ya Berawal Darimu. Terus yang di album kedua itu yang paling enggak itu lu sampai lupa judul lagunya, malah Terbunuh Luka apa luka apa gitu pokoknya itu sempat bener sampai akhirnya aku nggak mau nginget gitu. Ya pokoknya istilahnya kalau apa ya genep-genep gitulah. Kenapa orang harus denger Crayon? Karena beda. Oh, kurang spesifik deh. Kurang spesifik karena vokalisnya karena gitarisnya hitam. Itu spesifik. Nah, ya kan bener kan. Black, kapan-kapan kamu masuk podcastnya Makasih Black, ngomongin Nyo. Jarang ada dong, ya kan? Band yang nggak rasis loh ya, yang apa gitarisnya berkulit hitam jarang ada loh. Ya, Ya, tapi dari sisi musik misalnya kita kenapa kenapa teman-teman harus denger Crayon itu kenapa menurutmu? karena futuristik. Iya sih. Ya. Teman-teman memang harus denger Crayon karena memang agak berbeda. Ya setidaknya dalam arti setidaknya di Jember masih belum ada lah. Iya betul. Itu dari Jember aja dulu. Kalau yang lain-lainnya ya terserah, menganggap udah ada atau tidak ada terserah. Kalau menurut Nyo, ekosistem musik yang di Jember itu sudah sesuai harapankah? Tidak, karena kita hidup di kota yang minim apresiasi. Waduh, ini sesuatu yang pernah aku dengar juga ini. Pernah dengar dari siapa? Iya, kenapa Jember selalu dikategorikan sebagai minim apresiasi ya? Iya nggak tahu, aku juga belum tahu dapat jawabannya gitu loh. Kita yang pelaku seni yang tidak mungkin harus terus memikirkan seperti itu. Kalau kita memikirkan seperti itu, nah kita berkarya, ngapain mikir? Ya udah berkarya aja gitu. Jadi yang ideal seperti apa ekosistem musik yang kamu impikan itu? Apa ya? Kayak di scene metal Bandung sih sebenarnya pengennya, maksudnya dalam artian teman-teman yang ada di Bandung scene metal itu contoh kecil scene metal itu kan ada yang misalkan band tua, band yang udah senior lah istilahnya, yang udah kemana-mana gitu ya, contohnya Burger Kill atau apa kayak gitu kan, dia tuh mau turun gitu loh, mau turun ngasih link istilahnya, ngasih link aja deh gitu, paham maksudnya. Tapi selama ini belum pernah terjadi itu menurutnya. Belum. Karena yang tua-tua juga nggak punya link kayaknya. Ada. Nggak berani nyebut nama kamu. Enggak, malah. Karena aku ya karena nggak mungkin kita, maksudnya percuma apa sih istilahnya ada apa ya, ketidakharmonisan sama seni itu kayak jengkel gitu loh. Setuju sih. Ya itu nggak ada artinya sebenarnya. Terus ngomongin soal komunitasnya, komunitas musiknya, Aha. gimana menurutmu pergerakan teman-teman di Jember sendiri?
Ya bergerak, sekedar bergerak. Iya sih, ini pertanyaan rodok basi sih ya, tapi harus ditanyakan ini. Ya. Supaya musisi itu dapat pertanyaan yang bikin dia bunuh diri gitu. Jadi enak. Enggak. Kalau musisi yang memang benar-benar pure musisi, ya mereka nggak bakalan bunuh diri. Ya tapi nggak tahu ya, nggak tahu juga. Tapi kalau menurutku sih dari komunitas di Jember sendiri, komunitas musik, contohnya ya, apa ya, kita kurang apa ya, kurang punya. Lama banget jawabnya Nyu. Iya bingung malah, maksudnya kurang dalam artian kurang ada yang menggadang-gadang, menggadang-gadang sih apa ya? Kalau punya karya gitu, punya istilah komunitas yang punya karya sendiri gitu kurang gitu. Dari sekian banyak perjalanan musikmu Nyu, aku juga denger kan, aku juga baca lirik-lirikmu yang agak aneh-aneh itu juga kan, itu agak bikin berpikir. Itu kan secara apa ya, artinya juga kan penuh dengan keambiguan gitu. Kamu ini dapat referensi dari mana? Kamu baca buku apa? Bentar, penuh dengan keambiguan. Ya kadang-kadang kan maknanya dua toh, ketika ngomong terang itu. Tapi Bentar Mas Bobi, agak deketin itu. Ya, maksudnya lirik itu selalu, aku percaya lirik itu selalu punya persepsi ketika didengarkan ke telinga satu, telinga dua, dan lain-lain akan punya persepsi gitu loh. Ya. Kamu itu bahan bacaanmu apa sih Nyu, sampai bikin seperti itu? Aku nggak baca, aku orangnya nggak suka baca sebenarnya Mas. Tapi aku suka nonton. Apa ya? Nonton film. Tontonan apa yang bikin kamu? Nonton film. Jadi misalkan nih, aku lagi nulis cerita ya. Lagi nulis lirik, terus tiba-tiba nggak sengaja aku lihat temen nonton film Korea. Ya. Iya bener, serius, nonton Korea. Terus habis gitu, contohnya salah satu contohnya itu ada di lirik Ruang itu. Aku ceritanya nonton film Korea, terus itu kok ada kata-kata yang itu, kau hanya butuh ruang untuk kau hanya butuh ruang untuk menangis, kau hanya butuh ruang untuk tertawa gitu. Seperti hujan pun butuh ruang saat semuanya telah terhenti, datang harapan dan pelangi menyebutmu. Dan itu ada di nggak tahu judulnya apa, malah bener judul filmnya apa gitu, tapi ada kata. Nah dari situ aku kembangin Mas. Itu serial ya? Film atau Ya. serial? Serial. Selain serial Korea itu apa lagi yang mencolok, misalnya lagu bisa dihubungkan gitu, nonton film ini terus langsung jadi lagu gitu misalnya? Delusi itu malah lebih aneh. Dari film apa itu? Liriknya Delusi itu dari apa ya? Itu bukan film malah. Sorry. Iya film tapi nggak ada. Jadi apa sih kalau film nggak ada apa namanya, nggak ada interaksinya, itu maksudnya apa sih? Film bisu gitu. Ya, film bisu. Itu film bisu. Itu film bisu itu ceritanya gini. Itu yang itu loh, film siapa sih? Yang ada di mercusuar tuh 2 orang akhirnya. Apa sih, film apa tuh? Gak tahu aku Nyu, kamu yang jelasin dong. Itu film hitam putih. Tapi film baru tapi dibuat modelnya hitam putih. Terus itu nggak ada komunikasi, ada interaksinya sih maksudnya gitu. Tapi itu filmnya hitam putih. Terus itu ceritanya 2 nelayan itu kayak berhalusinasi gitu. Ya delusi, pokoknya dia itu akhirnya ditempatkan di satu pulau yang di situ suruh menjaga mercusuar gitu. Nah, itu nggak tahu, lupa namanya filmnya itu. Dan akhirnya ada kata-kata lirik, akhirnya aku kembangin, akhirnya bikin lagu Delusi yang boleh dibilang mungkin persepsi teman-teman cerita Delusi itu ya, kalau aku bisa jabarin ya jangan terlalu berharap terlalu tinggi lah gitu. Ini itu agak berat yang pertanyaan sebelum akhirnya aku pingin ngulik-ngulik gitu. Apa? Sebuah pemahamanmu tentang dunia pendidikan yang ideal menurutmu seharusnya itu seperti apa?
Dunia pendidikan seharusnya. Ya, Tidak usah terlalu banyak PR. teknis banget. Iya, kalau menurutku itu. Karena di sekolah udah belajar. Di rumah itu ya istirahat main. Gitu ya. Ya, Jadi kalau merasa pendidikan di Indonesia, kurang. Bukan salah, kurang. oke terakhir sebelum menutup closing statement dari New, closing statement dari New apa ini mau disampaikan kepada teman-teman yang dengerin podcast Wakazi? Kak, terserah ya. Iya terserah dong. Jangan terlalu banyak rasa-rasan, banyakin karya. Ini kan rasan-rasan. Iya, terserah. Ya maksudnya dalam artian rasa-rasanya itu ya nggak tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada menghasilkan solusi dong. Adit ada pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir. Adit. Yo, teman-teman kan mungkin teman-teman yang ada di Jember atau yang dimanapun belum banyak dengar lagunya Kreon. Boleh dong kasih untuk dengerin lagunya Kreon ini harusnya di mana sih gitu loh. Jadi teman-teman yang dengerin podcast Ruang Hampa boleh dengerin lagunya Kreon itu untuk di di album kedua bisa di gerai-gerai digital kalian entah itu Spotify, iTunes, Joox dan lain sebagainya ya di situ. Terus di album kedua terus dua single yang ntar bakalan ada di album ketiga juga dengerin di situ. Untuk di album pertama bisa dengerin di Reformation atau SoundCloud-nya Kreon gitu aja. Terima kasih ya. Untuk jangan lupa untuk di YouTube juga ada. Tanyo, satu lagi, event musik kan banyak nih, udah sering banget baik pun skala lokal maupun skala nasional. Amin. Kreon nih pengennya perform di event musik mana sih? Kalau andaikan kalau ada salah satu EO yang pengen EO besar pengen wah di event Kreon pengen wah gue pengen banget tuh main di event musik itu di mana nyo? Event apa nyo namanya? Main di Synchronize Fest. Main di Synchronize Fest terus featuring sama yang untuk skala nasional ya. Di Synchronize Fest terus featuring sama Kangen Band. Asik. Serius. Itu menarik. Ya. Itu menarik. Makin tidak tertebak isi kepala Nyo. Nanti kesempatan teman-teman nanti ini kan baru by phone kan, nanti Nyo akan kita undang datang langsung untuk bicara lebih dalam lagi untuk kenal. Terima kasih ya Nyo udah mau ditelepon malam-malam. Thank you Mas Bobi dan thank you Mas Adit. Selepas siaran. Ya. Thank you Nyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi Nyo Kreon, alien terdampar dari Jember. Terima kasih udah dengerin podcast Wakazi di Ruang Hampa. Semoga kita akan ketemu lagi di Ruang Hampa selanjutnya. Sampai jumpa.